Saya besarkan. Oke, kita bahas ya. PPKN, PBG, PGSD ya. Soal-soal yang mungkin keluar ya. Konsepnya sama saja karena kisi-kisinya di web Kementerian Kemendikbud itu ya sama aja kisi-kisinya. Oke, kita bahas dulu ya. Tingkatan norma ya. Tingkatan norma itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu namanya USIK. Ya, USIK. Apa itu USIK? USIK itu adalah perilaku yang kurang sopan. Saya ulangin, USIK itu adalah perilaku yang kurang sopan. Ini saya buat sampai 5 ya. Yang keenam nanti saya jelaskan. USIK adalah perilaku yang kurang sopan. Jadi kalau misalnya melakukan USIK, biasanya ini dapat cemooh atau ejekan. Misalnya pakai make up yang menor. Misalnya lagi kentut sembarangan. Misalnya lagi bersendawa. Ya, bersendawa di depan banyak orang. Itu namanya USIK. Ya. Apalagi Pak, buang sampah sembarangan. Makan dengan berdiri. Ya. Menelpon dengan berjalan. Itu namanya USIK. Perilaku yang kurang sopan. Ya. Perilaku yang kurang sopan. Namanya USIK. Oke ya. Saya ulangin, USIK tadi adalah perilaku yang kurang sopan. Sanksinya biasanya berupa ejekan atau cemoohan. Dibilang tidak sopan. Misalnya bersendawa, ya, atau kentut sembarangan, atau makan dengan berdiri, atau menggunakan make up yang menor, yaitu namanya USIK, perilaku yang kurang sopan. Yang kedua, ini namanya pokwis. Pokwis ini perilaku sopan. Perilaku sopan yang kebiasaan kita sehari-hari. Perilaku sopan kebiasaan kita sehari-hari yang turun-temurun lah. Contohnya adalah tadi kalau USIK perilaku kurang sopan, kalau pokwis perilaku sopan. Perilaku sopan ya, ini perilaku yang sopan ya, sopan. Contohnya adalah ini kebiasaan kita sehari-hari ya. Misalnya kalau misalnya ketemu orang jabat tangan ya, misalnya gitu. Menghormati dan mematuhi orang yang lebih tua, ya itu namanya kebiasaan sopan ya. Misalnya lagi menerima dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, memberikan tempat duduk kepada yang lebih tua, meminta izin kepada seorang untuk masuk rumah, ya minta izin, ya itu namanya perilaku sopan ya, perilaku sopan. Ya, senyum ya ketika ketemu orang itu namanya perilaku sopan. Oke, perilaku sopan itu namanya pokways. Oke, perilaku sopan itu namanya pokways. Ya, perilaku sopan namanya pokways yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Maaf, Pak, suaranya kurang kencang, sudah sangat kencang. Ya. Saya ulangin ya, saya ulangin USIK itu adalah perilaku yang kurang sopan. Contohnya bersendawa, contohnya lagi yang namanya kentut sembarangan. Ya. Kalau dia pokways kebiasaan atau perilaku yang sopan, contohnya menghormati orang lebih tua, memberikan bangku pada ibu hamil, ya itu namanya pokways. Oke, sudah ya. Yang ketiga, ini namanya mores, ya mores. Yang ketiga namanya mores. Mores ini adalah yang dilarang agama, ya dilarang agama, melarang perbuatan membunuh, nih dia. Yang dilarang agama, dilarang ya, yang dilarang saja, dilarang. Tidak menggunakan narkoba, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan minum alkohol, itu namanya mores. Perilaku yang dilarang. Ingat ya, perilaku yang dilarang. Oke, perilaku yang dilarang. Mores adalah perilaku yang dilarang. Ya, dilarang oleh agama, dilarang membunuh,
dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang pakai pakaian seksi. Larangan lah, intinya mores itu larangan. Larangan dalam agama. Custom ini adalah adat. Ya, custom itu adat. Adat istiadat. Ya, adat istiadat. Contohnya adalah tidak siten, mitoni, kenduri, ya, hukum perkawinan. Bahasa-bahasanya aneh-aneh ya. Bahasa-bahasanya aneh-aneh. Artinya apa? Artinya apa? Ya. Artinya itu adalah custom, adat. Ya. Sekali lagi ya, sekali kalau suara saya ada ya, jelas suara saya. Jadi kalau yang belum ada suaranya, cek audionya Bapak Ibu ya. Oke, cek audionya. Ya, cek audionya. Oke, tadi custom itu adalah adat apa Ibu ya. Adat itu contohnya adalah yang bahasanya lain-lain. Misalnya mitoni, kenduri ya, tidak siten, pabeka ayam, apalagi itu namanya. Manotor ya. Banyaklah bahasa-bahasa yang kita tidak tahu atau bahasa-bahasanya bersifat adat. Itu namanya custom ya. Itu namanya custom ya Pak Ibu. Yang kelima itu namanya law. Law itu adalah hukum yang diberikan negara ya, berupa aturan tertulis ya, yang diberikan negara. Misalnya kalau kena tilang ya, ya, itu ada sanksinya. Lagi misalnya masuk penjara ya, bayar pajak, itu namanya hukum. Law, hukum ya. Tingkatan norma yang kelima namanya hukum. Yang keenam, yang keenam Yang keenam itu namanya mode atau passion ya. Yang keenam itu namanya mode atau passion ya, passion. Contohnya apa? Model rambut, model baju, model rumah, bermodel-model lah intinya. Mode itu atau passion adalah contohnya model rambut ya. Model rambut, model rumah ya, model rambut, model rumah, model baju ya. Ini namanya passion ya, mode. Model rambut contohnya ya, model baju ya, model baju itu namanya passion ya, itu namanya passion atau yang dinamakan mode ya, mode. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya, untuk yang baru datang saya ulangi sekali lagi. Ada 6 tingkatan norma ya. Yang pertama namanya usage. Usage itu adalah perilaku atau sikap ya, perbuatan yang tidak sopan ya. Ini yang tidak sopan ya, sikap tidak sopan atau perilaku tidak sopan. Misalnya bersendawa atau put kentut ya, sembarangan. Ya, itu namanya perilaku yang tidak sopan. Atau makan dengan berdiri, ya, minum dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, pakai makeup yang menor, itu namanya usage. Kalau pokwis itu kebiasaan sopan yang sering kita lakukan di rumah. Pamit dengan orang tua, izin, kalau mau pergi-pergi, menghormati orang yang lebih tua, kakek nenek contohnya, menerima dengan tangan kanan. Kalau di bus ada orang-orang kayak kakek tua, kita kasihkan bangku, jabat tangan saat berpisah atau bertemu, itu namanya pokwis, kebiasaan yang sopan yang sering kita lakukan. Mores ini yang dilarang agama. Misalnya nggak boleh berjudi, dilarang ya, dilarang berjudi, dilarang berzina, dilarang minum alkohol, dilarang lah, intinya dilarang-larang. Law hukum itu yang melanggar aturan negara misalnya. Bayar pajak itu namanya law hukum ya. Kalau nggak bayar pajak denda kan gitu. Nggak pakai helm ditilang, ya. Masuk penjara itu namanya law, melanggar hukum negara. Yang keenam namanya mode. Mode itu adalah fashion. Fashion itu model baju, model rambut, ya. Model semualah pokoknya. Itu namanya fashion atau model. 6 tingkatan norma ini ya, yang harus dipahamin ya. Usage perilaku yang tidak sopan, pokwis perilaku sopan, mores yang dilarang agama, custom adalah adat itu yang bahasa lain-lain, mitoni ya, kenduri, tidak siten ya, manotor itu bahasa lain-lain ya. Hukum itu yang melanggar aturan negara ya.
Mode fashion adalah model rambut atau model baju. Oke, itulah yang keenam ini ya. Keenam ini sudah ada di catatan ya. Sudah ada di itu, tambahin aja mode. Yang keenam ditambahin mode atau model. Model fashion ya. Model rambut sama model baju contohnya. Oke, kita bahas ya ke soal ya. Kita bahas ke soalnya. Saya bacakan ini kalau kurang jelas ya. Karena ini soal asli. Oke, saya bacakan ini. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, saya bacakan kalau misalnya ada matanya kurang jelas ya. Pelaku pelanggaran lalu lintas, ya, pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Ini jelas sekali law ya. Jelas sekali. Karena ini dikenakan tilang. Dikenakan tilang itu adalah negara yang menilang atau pihak berwajib adalah punya negara. Ini namanya law. Ya, itu namanya law. Dibaca baik-baik Bu ya. Pelaku pelanggaran lalu lintas yang pertama dikenakan tilang, itu namanya law. Yang kedua, pelanggaran melakukan perzinahan, pelanggaran melakukan perzinahan, ini bukan mores ya. Kalau mores itu dilarang berzina, itu namanya mores. Oleh warga diputuskan musyawarah adat. Ini namanya custom jadinya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang custom? Karena ini adalah diselesaikan secara adat. Ya, diselesaikan secara adat, musyawarah adat, itu namanya custom. Yang ketiga, pelaku pencurian dimasukkan penjara selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Berarti ini adalah penjara itu hukum negara, namanya law. Yang keempat, perselisihan antara warga diselesaikan dengan jalan mediasi oleh kepala desa. Ya. Perselisihan warga diselesaikan secara mediasi oleh kepala desa. Ini juga namanya adat di desa itu. Kalau ada yang berselisih diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan mediasi kepala desa. Namanya custom. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan contoh norma sosial custom adalah, ya, kalau dia tadi hukum 1 dan 3 ya. Kalau dia custom berarti 2 dan 4 ya, 2 dan 4. Maka jawabannya adalah yang C. Silakan dipahami Pak Ibu. Silakan dipahamin dulu ya. Silakan dipahamin dulu yang jawaban ini. Ya, silakan dipahami dulu. Kalau kurang jelas, silakan bertanya di pesan. Ya, silakan bertanya di pesan. Ya, silakan dipahami dulu. Paham bilang paham. Kalau nggak paham, silakan ditanyakan di pesan ya Pak Ibu. Ya. Nomor 1, kenapa tilang? Karena ini law, hukum. Negara yang menghukum. Kena tilang. Pihak berwajib berarti punya negara. Kalau nomor 2, pelanggaran berzina ditentukan oleh musyawarah adat, itu namanya custom. Yang nomor 3, kenapa law? Pencurian ya. Selama 3 tahun. Melakukan pencurian selama 3 tahun di penjara. Penjara itu punya negara, namanya law. 4, perselisihan antar warga diselesaikan secara adat, itu namanya custom. Berdasarkan pernyataan di atas, norma yang sosial custom itu adalah 2 dan 4. Silakan dipahami. Yang paham bilang paham, tidak bilang tidak. Oke, lanjut. Ya, jawabannya C ya, Bapak Ibu. Kira-kira berapa soal masuk, Pak? Ya, 2 soal, Pak. 2 soal tentang yang ini ya. 2 soal. 2 soal tentang yang ini ya. Law ini 2 soal. Ya, 2 soal. Intinya pahami konsepnya, udah itu aja. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita lanjutkan. Aturan atau pedoman sosial khusus mengenai sikap tingkah laku yang boleh atau tidak boleh dilakukan merupakan patokan perilaku kelompok masyarakat tertentu. Bagi pelanggar digunakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Contoh perilaku berjabat tangan ketika bertemu. Ini perilaku sopan. Kalau perilaku sopan namanya pokris. Mendahulukan orang yang lebih tua. Ya. Contoh dari pokris. Ketika perilaku sopan dilakukan dalam kebiasaan sehari-hari, itu namanya pokris. Silakan Bapak Ibu dipahami dulu.
Ya. Kenapa pokwis? Karena perilakunya sopan. Perilakunya sopan. Ketika perilaku sopan itu kebiasaan, namanya pokwis. Ya, sopan. Silakan dipahami Pak dulu, Bapak Ibu. Ya, paham bilang paham, tidak bilang tidak dipesan ya. Oke, alhamdulillah paham ya. Sekali lagi, contoh perilakunya adalah perilaku sopan, berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah, mendahulukan orang yang lebih tua, itu namanya perilaku sopan. Kita sebut kebiasaan kita sehari-hari yang dinamakan bahasa ininya adalah pokways, ya, kebiasaan. Oke. Lanjut kita Pak Ibu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Ini salah ya, ini salah nih. Kita bikin dulu ya salah nih ya. Oke. Contoh selanjutnya soalnya. Seorang anak bersendawa. Ini perilaku yang tidak sopan ya, yang tidak sopan. Perilaku yang tidak sopan. Atau mengeluarkan angin, kentut, prot. Bersendawa, ya. Teman lain menegur, nggak sopan. Perilaku yang nggak sopan ini dinamakan usik. Nggak sopan dinamakan usik. Sopan dinamakan pokways. Berarti ini jawabannya C, Pak Ibu ya. Ganti di modul nanti jawabannya C. Mohon maaf ya, saya juga ini kesalahan. C ya, diganti karena ini nggak sopan, mengeluarkan angin, kentut sembarangan, bersendawa, itu perilaku yang tidak sopan disebut usik. Jawabannya C. Silahkan dipahami Bapak Ibu. Ya kalau nggak ada suaranya, audionya cek ya, audionya cek. Suara saya sangat-sangat deras, saya rasa ya, sangat-sangat deras. Ya. Audionya itu Bu, bukan dari pihak saya ya, itu dari pihak Ibu. Suara saya jelas sekali. Oke, sekali lagi ini perilaku yang nggak sopan dinamakan usik, bersendawa atau mengeluarkan angin. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya. Tingkah laku manusia di tengah masyarakat diatur dengan adanya norma. Tingkah laku manusia di tengah masyarakat diatur dengan adanya norma. Ya, norma. Norma bertujuan untuk menjaga ketertiban. Norma bertujuan untuk menjaga ketertiban. Ya, menjaga ketertiban. Norma yang berlaku di masyarakat antara lain adalah sinamot. Namanya asing. Kalau namanya asing terdengar di telinga, itu namanya custom. Ingat apa Ibu ya? Custom itu biasanya namanya asing karena yang ngerti itu adat dari daerah masing-masing. Tidak siten, saya mana tahu tidak siten itu apa. Sinamot saya tahu karena saya orang Batak. Oke. Nomor 2, mengucap terima kasih ini perilaku sopan. Mengucap terima kasih perilaku sopan. Kita namakan pokways, F ya. Tata cara lamaran di Jawa. Lamaran di Jawa itu custom, adat ya, custom. Oke. Dilarang bersendawa saat makan. Bersendawa itu adalah tindakan usik, kurang sopan. Gitu ya. Dilarang berbicara saat mengunyah makanan. Mengunyah makanan, berbicara dengan orang lain saat mengunyah makanan, itu juga usik, perilaku yang kurang sopan. Perilaku yang tidak sopan dinamakan usik. 4 dan 5 itu usik. 1 dan 3 itu custom. 2 itu yang namanya pokways, kebiasaan sopan. Dipahami dulu Pak Ibu ya. Kenapa saya buat sinamot custom? Karena ini bahasanya lain, bahasa daerah tertentu. Jadi itu namanya custom. Yang kedua saya bikin pokways, kenapa? Karena sifatnya, sikapnya sopan. Mengucapkan terima kasih itu sopan. Yang ketiga kenapa custom? Tata cara lamaran di Jawa. Itu banyak bahasa Jawa di situ. Apa namanya? Adat Jawa di situ. Namanya custom. Dilarang bersendawa. Bersendawa itu perilaku yang kurang sopan, dinamakan atau tidak sopan, namanya usik.
Yang kelima, berbicara saat makan itu juga namanya usage. Dari 5 contoh norma di atas, yang termasuk usage adalah 4 dan 5. Jawabannya B. Silakan dipahamin. Paham bilang paham. Tanya bilang tanya. No ya. Mores larangan agama, benar sekali. Dilarang berzina, cuman dilarang aja, dilarang-larang lah pokoknya. Silakan dipaham Bapak Ibu, paham bilang paham, tidak bilang tidak. Silakan bertanya. Oke. Oke, paham ya. Silakan bertanya ya. Oke, paham. Perilaku yang kurang sopan itu usik. Perilaku sopan itu folkways. Dilarang agama mores. Adat-adat custom. Pak, tapi itu ada dilarangnya itu, Pak. Enggak, Bu. Dilarang. Dilarang agama itu, Bu, yang berzina, Bu. Yang lebih parah begitu, Bu. Ini, Bu. Perhatikan yang dilarang ya. Dilarang. Larangannya kan bukan larangan agama, Bu. Larangannya kan dalam kesopanan. Ya, dalamnya betul sekali. Kalau mores itu yang dilarang oleh agama. Kalau 4 dan 5 itu kesopanan saja ya, perilaku yang kurang sopan. Oke? Paham ya, mores itu yang dilarang agama ya. Yang dilarang agama itu yang kayak gini, berzina, narkoba, pembunuh. Pak, coba diulang lagi, Pak. Maksudnya lebih ditekankan, Pak, lagi yang contoh usik gitu. Agak bingung. Iya, Bu. Ya, oke. Tadi kan udah saya bilang, Bu, makanya diperhatikan tadi. Usik itu perilaku yang kurang sopan, Bu. Udah saya tekankan tadi, Bu. Bolak-balik, saya ulang-ulang. Usik perilaku kurang sopan. Bersendawa. Itu namanya usik, Bu. Kentut, prot, sembarangan. Itu namanya usik. Makan dengan tangan kiri nggak sopan. Namanya usik. Makeup menor. Itu namanya usik. Menelpon dengan berjalan. Namanya usik. Makan sambil berbicara. Namanya usik. Perilaku yang kurang sopan. Tadi udah saya ulang kali terus bilangnya. Perilaku yang kurang sopan. Ibu jangan kata-kata dilarang sikit-sikit gini. Ingat, mores itu yang dilarang agama. Yang dilarang agama itu perbuatannya jauh dosanya besar. Berzina, pakaian seksi, tidak melakukan pembunuhan, minum alkohol, itu namanya pelarangan agama, Bu. Beda sekali dengan 4 sama 5. 4, 5 ini cuma perilaku kesopanan. Dilarang bersendawa. Bersendawa itu perbuatan kurang sopan. Namanya usik. Berbicara saat makan itu namanya usik. Oke. Iya, tidak kekerasan perilaku, benar. Ya. Oke. Kalau mores yang dilarang agama. Berzina, dosa lah, dosanya besar. Berzina, membunuh, minum minuman keras. Itu namanya mores. Silakan dipahami dulu ya. Karena Pak, itu contoh usek yang poin kedua itulah. Menggunakan pakaian yang sopan. Yang tidak sopan itu, Bu. Ya, yang tidak sopan. Namanya juga ya adalah, oke. Intinya ya, Pak. Saya ulangin sekali lagi, Bu ya. Intinya adalah usek perilaku yang tidak sopan, oke? Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Nah, perilaku yang tidak sopan, yang kurang pantas lah. Ya. Itu aja, Bu. Jangan kemana-mana pikirannya. Ini namanya juga ini, Bu. Apa namanya? Ya, kurang ya. Kurang ya. Oke, mohon maaf lah ya. Bisa, Pak. Oke. Gampang sekali, Bu ya. Folkways perilaku sopan. Usik tidak sopan, sudah beres. Perbedaan usik sama folkways jelas sekali ya. Usik tidak sopan, folkways sopan, sudah. Kalau mores, Pak, dilarang agama. Perbuatan yang luar biasa dilarang agama. Oke. Saya langsung ya, saya dulu. Ngaben, nah ini ngaben. Ngaben ini adalah upaya membakar jenazah. Norma ini termasuk dalam kategori penjelasan ngaben di situ ya. Ngaben itu bahasa asing. Yang paham itu orang Bali. Maka ini adalah custom. Kenapa, Pak? Karena bahasanya itu bahasa adat. Bahasa yang jarang kita dengar sehari-hari. Biasanya yang ngerti itu orang-orang yang suku-suku tertentu lah ibarat kata. Jadi saya buat custom. Silakan dipahami dulu kenapa custom. Karena adat di Bali.
pembakaran jenazah. Ya. Oke. Bisa dipahamin ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah. Yang mode ada kemungkinan keluar, Pak? Ya ada, Bu. Semua ini ada kemungkinan keluar. Saya ulangin sekali lagi. Ada 6. Saya kasih Ibu modul. Saya kasih Ibu latihan. Saya kasih latihan per materi. Itu semuanya tergantung yang... Bu, pertanyaannya ya. Saya nggak bisa nebak yang mana yang keluar dari 6 tadi ya. Itu Ibu nggak bisa jawab gitu. Saya mana bisa nebak yang mana yang keluar. Intinya soal 6 tadi ada Yusik, ada Folkways, ada Mores, ada Custom, ada Law, ada mode rambut, mode baju, fashion, ya. Ini 2 soal. Saya mana bisa nebak yang mana yang keluar. Intinya Bapak Ibu pahami konsepnya. Sudah saya bilang, pahami konsep. Jangan sekali-sekali Pak, yang mana yang keluar mana bisa ya. Yang mana yang keluar mana tahu. Intinya 2 soal pasti keluar. Kalau enggak Ibu Yusik, Folkways, Mores, Custom, Law, Mode. Soal-soalnya semua ada di modul. Ada di latihan, sudah saya berikan. Ya. Yang mana yang keluar Pak? Ya saya nggak tahu yang Yusik kah atau yang mana kah. Intinya pahami konsep. Sekali lagi soal itu memahami konsep, bukan yang mana yang keluar. Intinya saya kasih tahu, jumlahnya 2 soal. Sudah. Norma mengatur berbagai segi kehidupan, termasuk perkawinan. Susunan acara pernikahan adalah pabetot bekaka ayam. Ini bahasa apa? Pabetot, ya, bakaka ayam. Bahasa-bahasa yang hanya tahu ini adalah orang adat itu sendiri atau suku tertentu. Ini jelas sekali custom. Silakan dipahamin. Silakan dipahamin ya. Silakan dipahamin. Oke. Bahasa Sunda. Oh ya maaf. Sunda. Berarti ini suku Sunda. Nah, jawabannya custom. Ya, saya nggak tahu, Bu ya. Makanya saya bilang bahasa-bahasa yang asing di telinga saya sebut custom biar mudah dipahami. Oke, kita lanjut ya Pak Ibu. Sudah paham ya? Oke. Menghormati orang yang lebih tua, makan dengan tangan kanan, di jalan raya lajur kiri. Jelas sekali ini perilaku sopan. Perilaku sopan itu namanya folkways. Sudah sangat jelas. Ya, perilaku sopan namanya folkways. Paham konsep gampang. Ya. Soal gimana pun kalau paham konsep gampang sekali. Ya. Karena memang harus paham konsepnya. Ada 6 tadi ya, ada 6. Lanjut kita. Lanjut kita soalnya saya bacakan ya Bapak Ibu ya kalau nggak nampak. Berdasarkan kemampuan mengikat anggota masyarakat, ya, norma sosial dapat dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu Yusik, Folkways, Mores, Custom, tambahin ya, Law, tambahin lagi Modi. Ya, ada 6 ya Pak Ibu. Yusik, perilaku yang tidak sopan, bersendawa, kentut sembarangan. Folkways, perilaku yang sopan, cium tangan. Ini suami kalau mau pergi, cium tangan orang tua kalau mau pergi. Menghormati orang lebih tua, minta izin, itu namanya folkways. Mores, yang dilarang agama dosanya besar, berzina, dilarang berjudi, dilarang narkoba, dilarang minum alkohol, dilarang membunuh. Itu namanya mores, yang dilarang agama ya. Custom, adat, istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Law, hukum yang negara punya. Misalnya tilang, kena tilang, denda pajak, itu namanya dihukum penjara namanya law. Mode, model baju, model rambut. Ya. Contoh penerapan yang termasuk custom, berarti tanya custom. Rambu Solo Toraja. Ini bahasanya udah di Solo, udah di Toraja. Bahasanya asing. Jelas sekali custom. Ya. Menghormati orang yang lebih tua. Jelaslah folkways. Kebiasaan sopan. Atau perilaku sopan. Mendahulukan orang yang lebih tua. Jelas sekali itu folkways. Sopan. Ya. Orang yang bersendawa. Nggak sopan itu. Yusik. Yusik. Nggak bersendawa. Yusik ya. Dilarang membunuh.
agama yang melarang itu, namanya mores. Mores. Silakan dipahami Pak Ibu, yang diminta custom, maka jawabannya adalah bahasa asing. Rambu Solo Toraja. A jawabannya. Custom. Ada istiadat. Mode di contoh soal udah ada Bu, di latihan PPKN ya. Contoh mode latihan PPKN ada, latihan PPKN terbaru juga ada nanti. Oke, sabar ya Pak Ibu ya, model rambut, model baju. Ada latihannya di PPKN ya, materi PPKN, khusus PPKN ada latihan itu. Oke. Ibu tinggal latihan aja ya, nanti saya kirimkan lagi. Oke, Anda di Kampung Kupa, Rambu Solo. Iya, itu kampung Ibu, kampung saya tidak ada, namanya custom. Hanya diketahui oleh kampung sekitar rumahnya. Oke. Hukum agama lau salah. Hukum agama itu ini Bu, mores ya. Mores itu Bu, dilarang-larang Bu ya. Hukum agama itu nanti lagi Bu ya. Tertulis itu namanya hukum pemerintah. Oke. Lanjut kita ya ke contoh soal berikutnya. Foto, ini. Contoh soal ini beda ya. Ini soalnya hot. Kenapa saya bilang hot? Perhatikan soalnya baik-baik. Foto sekelompok bersepeda wanita di Banda Aceh mengenakan pakaian memperlihatkan bentuk tubuh dari sebagian tidak berjilbab. Viral di medsos. Melanggar aturan berbusana. Melanggar aturan berbusana, aturan itu berarti tertulis. Ya. Ketika melanggar aturan tertulis, Bu, itu namanya law. Cuman di Aceh lah yang nggak boleh, yang tidak boleh pakai jilbab. Maksudnya yang dilarang nggak pakai jilbab gitu loh di Aceh ya. Jadi Aceh ini hukumnya melanggar aturan berbusana yang berlaku di Tanah Rencong. Karena Aceh ini daerah istimewa, ya. Hukumnya hukum tertulis, melanggar aturan berbusana, ini soal hot, namanya hukum Bu ya. Bukan adat istiadat, bukan mores, bukan cara, bukan kebiasaan, tapi ini hukum. Ya. Kenapa hukum? Karena melanggar aturan. Aturan itu tertulis, ya. Tertulis, ada undang-undangnya, Undang-Undang Aceh ya. Undang-Undang Aceh itu ada Bu ya. Itu namanya hukum, melanggar hukum. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Latihannya sudah ada Bu ya di PPKN Bu ya. Nanti saya kirim. Sabar ya. Norma kesusilaan. Contoh norma ya. Norma yang berlaku di masyarakat ada 4 Bu ya. Ini contoh norma ya. 4 norma yang berlaku di masyarakat. Tadi tingkatan norma. Yang sekarang 4 norma. Ini kadang masuk, kadang tidak. 1 soal biasanya. 1 soal. Ya, 1-2 soal Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu juga yang masuk yang mana, tapi dipahamin aja. Norma kesusilaan. Ini menyangkut hati nurani ya. Hanura, hati nurani rakyat. Hati nurani, bukan Hanura Bapak Ibu ya. Di kampanye pula saya. Nah, ini hati, menyangkut hati. Ya. Hati itu payah Bu ya. Kenapa payah? Ya, karena ya emang menyangkut hati ini payah. Kesusilaan ya, hati nurani lah ibarat kata, hati nurani. Membantu sesama manusia terkena musibah. Kalau Anda tetangga terkena musibah, kita nggak bantu. Di mana hati nuranimu? Ya kan? Ada teman yang sakit, kau nggak jenguk. Di mana hati nuranimu? Tak jujur kau sama, ya sering bohong kau, di mana hati nuranimu? Nggak mau kau minta maaf saat melakukan kesalahan, di mana hati nuranimu? Inilah contoh norma susila. Hati nurani yang bermain. Kesopanan, perilaku. Perilaku yang sopan. Ya, perilaku yang sopan. Contohnya, mengucapkan salam. Ya, menyapa ketika bertemu orang. Mengetuk pintu. Hormat kepada orang tua. Itu namanya kesopanan. Perilaku ya, sopan. Ya. Yang ketiga, norma agama. Norma agama ini adalah ya tidak memaksa agama kita ke orang lain, ya. Tidak mengganggu orang lain beribadah, ya itu namanya norma agama. Ya. Norma hukum jelas sekali tidak melanggar aturan main pemerintah, ya. Tidak melanggar aturan main pemerintah. Contohnya tidak melanggar peraturan, tata tertib, bayar pajak, tidak melakukan tawuran. Lapor RT kalau 24 jam. Itu namanya norma hukum yang berlaku. Ya.
Ada 4 norma, Bu ya. Sekali lagi ada 4 norma yang berlaku di masyarakat ya. Di masyarakat. Ini adalah soalnya 1 sampai 2 soal. Ya Bu Lailinda, jangan coret-coret Bu Lailinda ya. Oke. Oke. Ini Bu ya normanya. Bisa dipahamin ya. Iya, kalau keluar ya tidak masalah. Oke. Lanjut ya, kita ke soal lanjut. Ibu Kamila dan Ibu Ami sedang berbicara di depan kelas. Ya. Tiba-tiba seorang anak berlari melintas tepat di tengah 2 orang guru yang saling berbicara tadi. Ibu Ami kemudian memanggil si anak, kemudian menasehatinya. Karena perilaku anak itu tidak sesuai dengan ada orang guru bercengkrama, tiba-tiba anak lari di tengah-tengah mereka. Itu namanya bukan susila. Nggak sopan. Namanya B. Ya, jelas sekali ya. Bukan agama, bukan hukum, bukan keluarga. Namanya nggak sopan. Orang tua berbicara, lari-lari di depannya, itu namanya nggak sopan. Oke. Nggak sopan, namanya adalah norma kesopanan. 1-2 soal Bu ya. Paling sedikit 1. Kalau tadi Yusik jelas 2 soal masuk. Ini paling sedikit 1. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kasus tewasnya Pak Budi Ahmad Budi Cahyono, pendidik SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, awal Februari 2018, di tangan siswanya menjadi tamparan telak bagi dunia pendidikan. Profesi guru yang seharusnya perlu dihormati dan merupakan tokoh penting dalam pembentukan peradaban bangsa dibunuh oleh siswanya sendiri. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk permasalahan dalam memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma, ingat ada 4 cuman Bu. Ya, ada 4. Yang pertama agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Membunuh dilarang agama. Masuk penjara namanya hukum. Habis itu nyesal, hati nurani namanya kesusilaan. Ya. Kita cari jawabannya. Sesuai dengan norma yang berlaku itu ada 3 ya. Agama, hukum, kesusilaan. Membunuh larang agama, masuk penjara, tobat atau nyesal kesusilaan. Agama adat, nggak ada norma adat, salah. Hukum adat, norma adat nggak ada. Nggak ada, maka jawabannya E. Silahkan dipahamin ya. Silahkan dipahami. Oke. Silahkan dipahami dulu. Oke, yang paham alhamdulillah ya. Silahkan dipahami dulu. Oke. Membunuh larang agama. Ya, membunuh dilarang agama. Masuk penjara hukum. Tobat dia nyesal, kesusilaan, pastilah nyesal. Kalau udah berdosa itu pasti nyesal, udah pasti itu. Ya. Oke, jawabannya, Bapak kok banyak coret-coret Pak? Nggak ada saya coret-coret Bu. Itu bukan saya nyoret, itu namanya ada nggak sengaja pencet Bu. Member lain ini nggak sengaja pencet, bukan saya Bu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Makanya saya coret-coret, saya hapus-hapus. Oke, pandemi COVID-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan WFH, batas wilayah dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada memutihkan karyawannya sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Kondisi demikian melanggar norma, ya, norm COVID nggak ada lagi ya. Melanggar norma apa ini? Ini namanya norma hati nurani. Sudahlah tahu pandemi, dipecat pula oleh pengusahanya. Di mana hati nuranimu Pak? Ya, sudahlah kami kena pandemi, dipecat pula.
oleh pengusahanya, maka pengusaha ini nggak ada hati nuraninya. Hati nuraninya sudah tidak ada. Ya, tidak ada hati nurani. Kenapa? Karena saat pandemi dipecat, itu di mana hati nurani sebagai pengusaha? Jawabannya adalah kesusilaan. Bukan kesopanan, bukan agama, bukan hukum, bukan keluarga. Oke, bisa dipahamin ya? Pengusaha ini main mecat karyawannya di saat pandemi, udah tahu lah nggak ada duit dia. Dipecat pula. Di mana hati nurani? Aturan dikasih solusi lah. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Trotoar merupakan fasilitas yang digunakan oleh pejalan kaki. Namun di kota besar motor itu lewat trotoar. Kalau motor lewat trotoar di negeri Konoha kemarin viral. Kalau ibu pakai plat merah nggak ditilang. Konoha Bu ya, negeri Konoha. Sekali lagi negeri Konoha ya. Negeri Wakanda ya, negeri plus tak berapa ya Bu ya. Saya nggak ada bilang negeri kita pula negeri ini ya. Di negeri Konoha kemarin viral di TikTok, plat merah nggak ditilang, pakai baju loreng tidak ditilang, padahal lewat yang tidak semestinya. Jadi itu kalau pakai plat merah, pakai baju loreng aman dari tindakan tilang menilang ya, negeri Konoha ya. Tapi kalau di soal ini ditilang atau dikenakan pasal UU Lalu Lintas Jalan dengan jelas mengatur bahwa hak pejalan kaki jalan raya apabila dilihat dari jenis normanya, ini motor ini melanggar hukum. Melanggar hukum kena tilang nanti atau kena denda. Maka jawabannya ini yang A. Silahkan dipahami Bapak Ibu ya. Silahkan dipahami. Ya. Ya, kalau negeri Konoha, baju coklat, baju loreng itu kalau plat merah itu nggak masalah, nggak kena. Tapi kalau rakyat kecil negeri Konoha, kena lah. Ya, jadi pahami Bu ya, ini jawabannya yang A ya, melanggar UU. Ya. A. Ingat Bu, negeri Konoha, ya, kemana-mana pikiran. Ya. Ya. Lau ya Bu ya, jenis normanya adalah lau. Norma apa lau? Hukum. Lau itu hukum, bahasa lainnya hukum. Ya. Kalau nggak percaya Bu, buka aja kamus atau Google. Ya. Law itu artinya hukum. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pasal 106 ayat 8 tentang lalu lintas jalan menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm kena sanksi pidana kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Ini berarti negara yang mengatur. Namanya hukum. Law. Melanggar aturan negara. Contoh penerapan dari hukum. Norma hukum. Silahkan dipahami. Ya, silahkan dipahami. Oke. Silahkan dipahami. Aturan tertulis namanya hukum. Benar sekali. Ya, silahkan dipahami Bapak Ibu ya. Gampang lah ini. Lanjut kita Pak. Oke. Berdasarkan laporan media detiksulsel.com, remaja sidrap bunuh pria dewasa hingga bersimbah darah. Pelaku ditangkap polisi atas kasus pembunuhan. Pelaku ditangkap pihak berwajib. Pak Amir pandai bahasa Inggris dikit-dikit lah. Fenomena ini menggambarkan bahwa masih adanya anggota masyarakat Indonesia yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Yaitu norma ditangkap polisi. Polisi itu aparat negara. Maka ini adalah hukum. Melanggar norma hukum. Kenapa hukum Pak? Tangkap polisi. Polisi itu aparat negara. Jawabannya hukum. Ya, hukum. Ya. Hampir jawab Susila Pak. Salah. Ingat, ditangkap polisi, yang nangkap negara, masuk penjara ya. Kalau masuk penjara itu namanya negara, namanya hukum. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Siswa dilarang menggunakan make up berlebihan. Siswa dilarang menggunakan make up.
Membayar iuran kas RT. Tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki. Pemberlakuan jam wajib belajar. Setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Contoh penerapan norma hukum di sekolah 1 dan 3. Sudah jelas, Bu ya. Nggak mungkin bayar iuran kas RT di sekolah. Nggak mungkin wajib belajar itu, jam wajib belajar itu di masyarakat ya, bukan di sekolah ya. Tiap hari Minggu posyandu itu emak-emak, maka jawabannya A. Sama balitanya, jawabannya A. Silakan dipahami Bapak Ibu. Silakan dipahami. Kalau lupa, ya tinggal ulang aja Bu, pelan-pelan Ibu bahas lagi. Lupa itu manusia ya, namanya juga kita manusia. Tempatnya lupa. Ya cuman diulang-ulang. Ada latihan diperdalam. Mau Ibu berapa kali ngulang latihannya? Fleksibel latihannya saya berikan. Kenapa? Salah ya diulang. Kenapa salah ya? Jawab lagi. Sampai paham semuanya. Itu namanya berlatih. Ya. Alurnya 3 norma sekaligus, Bu. Tergantung soalnya, Bu ya. Tergantung soalnya ya. Oke. Oke, lanjut ya. Habis, Bu ya. Habis soal norma habis. Oke. Ya. Tadi Bu yang 3 norma ini kayak gini, Bu. Yang 3 norma ini. Jawabannya kan 3 ini. 1, 2, 3. Ini adat bukan, adat bukan, adat bukan, adat bukan. Jawabannya pasti E. Kan gitu. Ya. Norma apa yang dilanggar? Hukum, agama, kesusilaan. Kenapa? Dia membunuh. Hukum, masuk penjara. Agama, dilarang membunuh. Kesusilaan, nyesal, tobat. Ya namanya juga ini, susila ya, hati nurani. Bunuh guru, di mana hati nurani ya? Jawabannya E. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah penyakit budaya. Penyakit budaya. 2 soal, Bu. Ini pasti 2 soal. Judulnya adalah penyakit budaya masyarakat. Penyakit budaya. Sudah 5 soal, Bu ya. Tadi Yusik 2 soal. Norma 1 soal. Penyakit budaya 2 soal, PPKN 5 soal Bu, udah dibahas ini. 3 soal yang dibahas sudah. Yang ini namanya penyakit budaya. Perhatikan penyakit budaya ini Bu. Terlalu gampang. Saya kasih tahu kata-kata kuncinya aja Bu ya. Ya. Stereotip. Stereotip adalah tip-tip-tip. Tip itu stereotip. Tip ditandai Bu. Labelkan, dimerekkan, dicap, atau di label, dicap lah. Stereotip itu mencap orang dengan watak yang kurang baik. Mencap atau melabel. Mencap atau melabelkan seseorang ya, dengan watak atau sifat yang tidak baik. Namanya penyakit budaya. Gak ada sifat yang baik, sifat yang tidak baik. Atau watak yang tidak baik. Watak atau sifat yang tidak baik. Contohnya, Pak Amir orang Batak. Keras tuh. Orang Batak, keras kepala. Ya, nggak mau kalah berdebat itu orang Batak. Mau menangnya sendiri. Emang iya. Itu sifat orang Batak. Ya. Dari zaman Bahola sampai sekarang. Sifat orang Batak itu keras. Wataknya emang keras ya. Wataknya emang keras. Dan juga egonya tinggi. Itu sifat orang Batak, Bu ya. Jadi melabelkan suatu, padahal nggak selamanya Bu, kan gitu. Nggak selamanya orang Batak itu ya itu namanya suaranya keras, enggak ya. Tidak selamanya wataknya keras, tidak semuanya orang Batak seperti itu. Jadi itu namanya melabelkan. Melabelkan suku Batak itu sifatnya keras, itu namanya stereotip. Atau lagi misalnya, kalau dia dagunya runcing, orangnya itu malas. Misalnya gitu Bu ya. Atau dagunya lonjong, orangnya itu keras. Itu namanya, ya melabelkan lah. Melabelkan seseorang ya. Melabelkan seseorang. Ya. Benar, melabelkan seseorang ya. Melabelkan seseorang. Oke. Itu namanya stereotip ya. Melabelkan, mencap orang dengan watak yang kurang baik lah. Sifat yang kurang baik. Oke. Yang kedua, etnosentris.
Etnosentris ini biasanya pergolakan antara dua suku. Salah satu suku menindas suku lainnya, ya. Ya, Lampung dicap begal atau ya benar, Bu. Orang Lampung misalnya cap begal, benar sekali. Itu namanya stereotip. Etnosentris ini adalah dua suku ya. Biasanya dua suku ini berakhirnya bentrok. Kenapa? Karena saling menindas suku atau saling meninggikan sukunya di atas suku lainnya. Misalnya ada orang Dayak ketemu orang Madura, ya. Sama-sama saling menindas, saling mengejek atau saling merendahkan suku lain. Perang jadinya, perang dua suku namanya etno. Ya, menganggap sukunya lebih baik daripada suku yang lain, padahal tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Itu namanya etno, ya. Etnosentris. Biasanya dua suku saling menindas atau saling mengejek. Ya, itu namanya etno, membanggakan sukunya. Oke. Sukunya ya, ingat, membanggakan sukunya, menindas sukunya, mengejek sukunya, ya. Etno, dua suku ya, dua suku. Beda nanti ya. Oke. Tindakan diskriminasi. Kalau diskriminasi ini, Bu, kata kuncinya adalah batasi hak, Bu. Batasi hak. Batasi hak. Contohnya, perempuan nggak boleh kerja. Perempuan nggak boleh berpendidikan tinggi. Perempuan nggak boleh apa namanya tuh, keluar rumah misalnya bekerja. Membatasi hak perempuan bekerja atau pendidikannya dibatasi. Itu namanya diskriminasi. Membatasi hak. Apalagi, Pak, di negeri Konoha orang miskin ya nggak boleh sakit. Kenapa? Karena kalau sakit biasanya pakai BPJS. Sampai rumah sakit perawatnya merengut. Apa, Bu, ini, Bu? Negeri Konoha ya. BPJS. Nah, agak kurang baik dia, maksudnya mukanya lain. Tapi kalau orang kaya tanpa BPJS itu mukanya senyum semeringah. Itu namanya membatasi hak. Atau orang miskin di negeri Konoha, fakir miskin, rakyat terlantar nggak boleh menikmati pendidikan. Padahal jelas di pasal 34 ya, fakir miskin dan anak terlantar dijaga oleh negara, itu jelas sekali ya. Berarti ada hak mereka untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi membatasi hak seseorang dalam hal kesehatan, pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal berpendapat, dalam hal apalagi dan lain sebagainya, batasi haknya, itu namanya diskriminasi. Batasi hak seseorang namanya diskriminasi. Covisme nggak usah, Bu. Covisme itu paham nasionalisme, Bu, ya. Iya. Kulit hitam tak boleh kantoran, benar sekali, Pak, ya. Kulit hitam tak boleh kantoran, itu namanya diskriminasi. Ya, membatasi hak seseorang berdasarkan warna kulit, suku, ras, jenis kelamin. Oke. Yang keempat, rasisme. Rasisme ini adalah tindakan mengejek, Bu. Membuli atau ejek fisiknya. Fisiknya ejek. Ya, saya ulangin. Rasisme itu ejek fisiknya. Pak Amir hitam. Ya, emang hitam saya kan nggak masalah. Yang penting hitam-hitam kereta api. Hitam manis lah intinya ya. Oke, ejek fisiknya. Hidung Pak Amir pesek. Mancung dikit lah. Kan gitu. Mata Pak Amir sipit. Ejek fisiknya. Perut Pak Amir gendut. Ya kan? Namanya bapak. Nggak buncit sedikit nggak enak lah kan gitu. Ya, atau orang gendut. Nggak boleh, Bu, ya. Ejek fisik itu nggak boleh. Oh, kurus kutilang. Katanya. Macam kutilang kau katanya. Kurus tinggi langsing. Kan gitu. Oke. Ejek fisiknya itu namanya rasisme. Ejek fisiknya namanya rasisme. Realnya, Pak, ya nggak real kali lah, Bu. Oke. Sudah. Ejek fisiknya namanya rasisme. Ya, itu namanya mengejek fisik. Fisiknya diejek. Oke. Rambutmu keriting. Keriting keren lah keriting. Ya. Kulitmu hitam. Hitam kulitku macam eksotis. Ya. Kalau orang itu eksotis. Oke. Hidungmu pesek, itu namanya rasisme. Ejek fisiknya silakan dipahami dulu ya Bapak Ibu ya. Tiger, tinggi kering. Oh iya, itu namanya ejek fisik, nggak boleh ya. Yang kelima, 1, 2, 3,
4. Siji, loro, telu, papat, 5 ya Bu ya. 5 itu saya lupa pula, tapi di modul udah ada ya. Namanya prasangka. Ya. Apa itu prasangka? Mempercayai berita hoak. Percaya berita hoak. Kenapa? Berita hoak kok dipercaya? Ya. Belum tentu kebenarannya, biasanya termakan berita hoak. Prasangka. Ih Jeng, itu loh Jeng. Yang apa namanya tuh? Yang tenaga kita itu loh, baru beli mobil. Kira-kira itu dari pesugihan loh Jeng. Saya tahu. Gosip. Itu namanya prasangka. Ya. Atau apa lagi? Misalnya ada demo. Demo itu tiba-tiba tadinya damai, gara-gara orang orasi. Orasinya pakai berita yang kurang jelas, jadinya demonya anarkis atau bentrok lah sama polisi. Gara-gara orang orasi yang beritanya kurang benar, tapi dimain-mainkan, dikompor-komporin ya. Itu namanya prasangka. Atau lagi apa? Jeng, kemarin kan aku diundang oleh tetangga kita si A. Kita kan muslim, dia kan tidak. Takutnya kita diundang itu makanannya nggak halal, Jeng. Hoak itu, belum tentu ya. Jadi prasangka itu biasanya fitnah, gosip. Ya. Biasanya ini kerjaan ya, Jeng itu Ibu ya, yang emak-emak biasanya sering gosip ya. Kalau laki-laki tidak, tapi sama-sama juga lah, sering-sering gosip juga. Oke, gibah lah. Prasangka, ya. Itu namanya gibah. Ya. Berita hoak dipercaya akibat gosip yang merajalela. Oke, itulah ya penyakit budaya. 2 soal Bu ya. Yang pertama stereotip, saya ulangin. Apa itu Pak stereotip? Mencap watak suku itu keras. Misalnya orang Batak itu keras. Mencap atau melabelkan suatu suku atau orang dengan sifat yang kurang baik. Itu namanya stereotip. Yang kedua etnosentris, biasanya 2 suku. 2 suku saling ngejek, namanya etno. Yang ketiga diskriminasi, batasi haknya. Hak dalam pekerjaan, hak dalam menerima pendidikan, menerima fasilitas kesehatan, menerima pekerjaan, apalagi pendidikan, itu namanya diskriminasi. Rasisme, hina fisiknya, bully fisiknya, ejek fisiknya, Pak Amir hitam, hidungnya pesek, kulitnya keriting, matanya sipit. Itu namanya rasisme. Yang kelima, prasangka, gosip, percaya berita hoak yang belum tentu pasti kebenarannya. Kelima ini adalah penyakit budaya yang 2 soal pasti masuk, Bapak Ibu. Saya ulangin, pasti masuk. Ya. Saya ulangin, pasti masuk. Pak, tolong luwes sekali Pak. Ya itu tadi Bu namanya ya cuman praktek aja ya. Oke, saya lanjut Bu ya. Sudah paham ya? Paham bilang paham, tidak bilang tidak sebelum lanjut ke soal. Silakan Pak, saya mau tahu yang diskriminasi gitu kan. Dipesan Bu. Pak, saya kurang paham yang ini. Saya ulangi Bu. Ya, yang penting Ibu paham. Ulangin Pak. Ya, kalau ulangin minum dulu ya. Saya ulangin satu lagi nih sekali lagi tentang yang ini Ibu siapa tadi? Ibu Arbain ya. Stereotip melabelkan sifat yang tidak baik kepada Paham, Pak. suku ya. Contohnya ada yang ngomong tadi Bu. Contohnya adalah Pak Amir suku Batak Lanjut. egois. Etno ya itu namanya stereotip. Yang kedua namanya etno, perang 2 suku, saling mengejek lah 2 suku itu. Yang ketiga diskriminasi, batasi haknya, hak pendidikan, pekerjaan, pendapat dan lain sebagainya. Perempuan nggak boleh kerja, kulit hitam nggak boleh kerja, itu namanya batasi hak. Orang miskin nggak boleh sakit, ya itu namanya batasi hak. Orang miskin nggak boleh sekolah, itu namanya batasi hak. Yang keempat rasisme, bully fisiknya, Pak Amir hitam, rambutnya keriting, ya matanya sipit, hidungnya pesek, perutnya buncit, ya itu namanya bully fisik. Yang kelima prasangka, prasangka ini gosip yang menyebar, yang belum tentu kebenarannya atau mempercayai berita hoak. Lanjut kita ke soal, saya hapus. Seorang Pak Amir, pemimpin, Pak. ya silakan Pak, silakan Pak. Pak, kalau stereotip itu identik dengan suku apa enggak ya, Pak? Iya, itu biasanya dilabelkan suku, Pak. Melabelkan orang atau sukunya dengan watak yang keras. Contoh, Pak. Ini contohnya, Pak.
Seorang pemimpin sebuah perusahaan langsung mencoret nama seseorang dari daftar calon pelamar pekerjaan begitu dia melihat fotonya. Baru lihat foto, udah dipecatnya atau dicampakkannya lamarannya. Beranggapan kalau orang yang memiliki dagu menonjol, lekuk-lekuknya pasti perangainya keras. Dagunya nonjol, pasti perangainya keras. Ini namanya stereotip. Kenapa? Melabelkan dagu orang dengan dagunya. Melabelkan orang dengan dagunya, wataknya keras. Oh, ini namanya stereotip. Melabelkan. Mencap, berarti mencap bahwasannya dagu menonjol, wataknya keras. Jawabannya ini D. Rasisme. Berarti Gak mungkin rasisme. Mana ngejek-ngejeknya nggak ada. Prasangka di mana gosipnya nggak ada. Etno di mana perang dua sukunya nggak ada. Diskriminasi nggak ada, dia nggak batasi haknya nggak ada. Hanya dicampakkan kerjaannya gara-gara sukunya apa namanya dagunya. Iya, tai lalat di bibir cerewet dicampakkan lamarannya itu nggak boleh. Mencap namanya, melabelkan. Oke, kita lanjut ya. melabelnya itu enggak harus suku ya, Kak? Ya, Iya, Pak. nggak harus suku, Pak. Bisa dagu, bisa mata Ada. sipit, bisa rambut keriting. Nah, itu. Rambut keriting wataknya keras. Nah, gitu loh, Pak. Oh, Melabelkan, gitu. melabelkan aja, Pak. Oke. Ya, Pak Amir, makasih. Oke, Pak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perspektif gender kadangkali masih terlihat fenomena diskriminasi. Udah jelas diskriminasi ini ya. Contohnya adalah perempuan. Perempuan, contoh nih. Contohnya adalah membatasi hak perempuan bekerja di kantor. Ya. Contohnya, ini soalnya panjang, saya baca contohnya aja. Contohnya, membatasi hak perempuan bekerja di kantor. Membatasi hak perempuan bekerja. Membatasi hak perempuan untuk di sektor publik. Keluarganya batasin. Itu namanya adalah diskriminasi. Ngapain perempuan bekerja? Larinya ke dapur juga. Ngapain perempuan itu pendidikan tinggi? Larinya ke dapur juga. Kalau ada yang melarang gitu, bilang pendidikan tinggi wajib bagi perempuan. Kenapa? Karena anak itu guru pertamanya adalah emaknya, uminya. Ya. Jadi perempuan wajib cerdas. Kenapa? Wajib berpendidikan tinggi. Karena dasar keluarga itu adalah perempuan. Jawabannya adalah yang E. Batasi hak perempuan itu tak boleh lah ya. Lanjut kita. Seorang perempuan tidak boleh, ini soalnya juga hot Bu ya. Hati-hati ya soal ini. Perempuan harus serba bisa. Iya, jangan semua serba bisa Bapak Ibu. Nggak boleh juga ya. Serba bisa ya. Cobalah jadi nggak boleh serba bisa juga ya. Ada batasnya lah. Perempuan dan laki-laki ya. Tapi kalau kerja ya boleh aja lah perempuan. Kalau pendidikan ya boleh juga. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya. Kenapa orang tuanya melarang ini perempuan mau menikah? Padahal menikah itu halal daripada dia lain-lain nanti. Kan gitu. Dengan alasan suku tertentu. Oh, menurut orang tua tersebut, calon menantunya karakternya keras. Wah, ini dan berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua disebut dilatar belakangi dengan penyakit budaya ini orang tuanya. Calon menantu karakternya keras. Ini kalau lari-larinya calon menantu ini Batak atau orang-orang timur. Orang timur atau orang Batak itu namanya keras-keras ya. Calon menantu memiliki karakter keras. Ini namanya bukan prasangka. Bukan rasisme, bukan diskriminasi, bukan etno perang dua suku, tapi melabelkan suku tertentu dengan karakter keras. Jawabannya stereotip. Pahami Bapak Ibu ya, beda yang prasangka tuh bukan ya. Bukan rasisme, bukan ngejek-ngejek fisik, bukan. Bukan diskriminasi, bukan. Bukan perang dua suku, bukan. Tapi stereotip. Orang Padang, orang Tionghoa itu pelit. Batak itu keras, kasar lagi. Itu namanya melabelkan. Melabelkan suku tertentu dengan karakter yang kurang baik. Itu namanya
stereotip. Contohnya ini ya. Orang Tionghoa Padang itu pelit. Padang, bedangki. Nah, gitu kan. Batak, kasar mulutnya. Padahal tidak seperti yang dilihat. Jawabannya I. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Pak, soal itu jawab. Nanti saya kasih soal yang Ibu jawab. Di latihan aja Bu ya. Bu Nuri, latihan aja Bu. Banyak latihannya ya Bu. Sampai bingung nanti Ibu ya. Sabar ya Bu ya, habis ini ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Soal berikutnya. Oke. Ini dia. Pada saat demo mulai pertengahan Agustus 2019, rentetan kasus pecah di tanah Papua. Kerusuhan pecah pertama kali di Wonowaru, Papua Barat. Kedamaian kota Injil terkoyak siang itu. Senin, demo warga yang semula damai berubah anarkis. Menurut analisis Anda, kasus ini lebih disebabkan oleh hoak yang dipicu penyakit budaya hoak. Hoak artinya prasangka. Jawabannya I. Karena percaya hoak. Percaya berita hoak namanya prasangka. Oh Jeng, tetangga kita tuh kaya banget Jeng dari hasil pesugihan. Ya, percayalah semua tetangga tadi gara-gara satu mulut tadi ya. Padahal dia kerjaannya live TikTok, ya kan? Jadi jawabannya itu namanya hoak, prasangka. Mempercayai berita hoak namanya prasangka. Kita lanjut. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dipastikan makanannya tidak halal. Dia nggak mau menghadiri perkawinan tetangga karena agamanya lain. Udahlah diundang. Nggak datang pula dia gara-gara agamanya beda. Takutnya makanan tidak halal. Ketika orang yang non-muslim mengundang orang yang muslim, dipastikan bahwasannya mereka orang non-muslim juga paham tentang apa yang kita makan. Biasanya itu diberikan nasi bungkus atau nasi padang yang jelas halalnya. Ya, kalau kami di Medan itu, kalau ada non-muslim atau Kristen, mengundang pihak muslim, itu biasanya dibedakan makanannya pakai nasi padang yang jelas, dipesan di dekat daerah itu. Ya. Jadi ini namanya prasangka. Ya. Suujon. Prasangka. Ya. Bukan rasisme, nggak ada hina fisik. Bukan etno, nggak ada perang suku. Bukan diskriminasi, dia diundang nggak datang. Stereotip, bukan juga. Ya. Melabelkan, bukan. Tapi dia berprasangka atau suujon yang tidak baik terhadap tetangganya yang beda agama. Kita negeri Pancasila. Salinglah bertoleransi dalam beragama. Apapun itu. Ya. Tapi jangan toleransi kebablasan. Ya. Kalau ada orang yang hari ini Natal, parkirnya di masjid. Nah, itu boleh menjaga kedamaian. Kalau orang hari ini Idul Adha, sholatnya dijaga orang Kristen atau non-muslim. Itu namanya toleransi, bagus. Tapi jangan masuk ke daerahnya, maksudnya bablasan namanya. Misalnya orang yang beragama lain, kita ikut juga, situ nggak boleh ya, itu beda agama. Ya, lakum dinukum waliyadin lah ibarat kata. Jadi ini namanya prasangka ya. Kalau kita diundang orang non-muslim, orang muslim pun paham. Orang muslim itu makanannya seperti ini. Maka dikasihnya. Jadi kita harus toleransi tinggilah terhadap beragama di Indonesia. Jawabannya A. Oke ya. Kita lanjut. 2.30 ya udah. Iya. 2.30 belum Bu. Sabar. Setengah jam lagi. Siti cenderung membuat kategori atas tampilan karakter jenis kelamin. Dia bilang labelnya keras. Melabelkan orang dengan watak yang keras namanya stereotip. Ya. Melabelkan Bu, melabelkan dari ini dia soalnya. Melabelkan keras namanya stereotip. Ini dia soalnya. Soalnya ini bawah Edo tadi kurang lengkap. Edo itu keras, kasar. Ya. Memberikan label terhadap Edo dari jenis kelamin, kebangsaan, suku atau rasnya. Dia bilang Edo itu keras, kasar. Ini namanya melabelkan. Melabelkan orang dengan watak yang itu namanya stereotip. C. Ya, sampai habis Bu, sabar. Ya. Stereotip. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut.
Ini katanya buruh bangunan terlihat kumal. Kita berprasangka buruh bangunan terlihat kumal. Guru mengajar di sekolah disenangi anak-anak, riang gembira. Hal ini karena etno bukan ya, nggak ada dua suku di situ. Rasisme nggak ada hina fisik di situ. Stereotip nggak ada melabelkan suku atau kulit di situ. Diskriminasi nggak ada batas hak. Prasangka hanya prasangka kita ya. Ini soalnya kurang baik sebenarnya sih. Hanya prasangka aja. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Habis ya. Oke, habis ya. Habis mengenai yang namanya stereotip ya. Stereotip. Ya, stereotipnya habis. Kita lanjut ke HAM Bapak Ibu ya. HAM. HAM berat. Berdasarkan pasal 104, jangan dihafal pasalnya. Ya nggak perlu kali di pasalnya. Artinya. Kita pahamin. HAM berat itu pembunuhan. Ya, penghilangan orang, perbudakan, penyiksaan sampai mati secara sistematis. Ingat Bu, HAM berat, pembunuhan secara sistematis. Catat Bu, kalau mau cepat ngapal HAM berat. HAM berat itu pembunuhan, penghilangan orang secara sistematis. Kalau secara sistematis, biasanya ini dilakukan oleh negara. Ya. Biasanya ya, umumnya dilakukan oleh negara. Ya. Kejahatan kemanusiaan yang sistematis dinamakan HAM. Berapa soal HAM Pak? 4 soal HAM. Ya, dibagi 2 Bu. Yang 3 soal mengenai pelanggaran HAM, HAM berat, HAM ringan, pelanggaran HAM. Yang 1 soal ini bisa macam-macam. Bisa tugas KPAI, bisa wewenang Komnas HAM, bisa lagi produk hukum HAM. Bisa 3, bisa 1 soal itu. Bisa KPAI, tugas KPAI, bisa tugas Komnas HAM, atau produk hukum HAM. Produk hukum. Antara 3 ini Bu. Nah, yang masuk. 1 soal cuman. Kalau 3 soal, pelanggaran HAM. Makanya saya tekankan biar Ibu paham. HAM berat, pembunuhan secara sistematis, kejahatan kemanusiaan biasanya dilakukan oleh negara. Catat itu Bu. HAM berat, pembunuhan secara sistematis, kejahatan kemanusiaan biasanya dilakukan oleh negara. Sudah. Kalau HAM ringan Pak, HAM ringan gampang. HAM berat dulu dipahami. Ya, dipahami Pak Ibu ya, dipahamin. Ya, sudah paham Bu HAM berat? Paham bilang paham? Tidak bilang tidak, ya. Paham. Ulang Pak, ulang. Oke. Saya agak minum dulu bentar. HAM berat Bapak Ibu, contohnya itu pembunuhan. Ini banyak nih, saya pembunuhan ya. Ini bahasa kan banyak nih. Saya kasih tahu aja bahasanya. Saya nggak mau cara ngapal yang banyak-banyak Bu. HAM berat adalah pembunuhan secara sistematis, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan. Biasanya negara yang melakukan. Catat Bu. Sudah saya ulang. Ya. Kalau HAM ringan Pak, gampang HAM ringan. Yang payah HAM berat. Yang perlu dihafal HAM berat. HAM ringan itu gampang mah. Selain pembunuhan, sudah. Oke. Sudah catat Bu? Biar kita lanjut. Berapa soal Pak? Pelanggaran HAM berat. Menghina simbol negara. Bukan membunuh Bu. Ini kan jelas. Membunuh itu HAM berat. Berarti kalau menghina simbol negara, itu cuman HAM ringan. Oke. Kita lanjut ya soalnya. Negara melakukan seperti apa Pak? Seperti apa? Misalnya Petrus. Ya, Petrus. Penembakan misterius. Misalnya apalagi G30S PKI ya. Itu namanya sistematis Bu, ya. Kita lanjut Bu ya.
penghilangan aktivis, itu namanya pelanggaran HAM berat. Kalau HAM ringan kecuali yang inilah. Ya, HAM ringan. Pencemaran nama baik, kekerasan dengan ini ya, mengambil barang orang, menghalangi orang beribadah, penyemaran lingkungan ya. Itu namanya HAM ringan. Yang perlu dihafal HAM berat. Kenapa HAM berat? Ya, nggak perlu Pak dipahami Bu Ana. Jadi maksudnya negara yang membunuh gitu kan Pak? Iya, seperti itulah Bu. Ya, nanti kalau dibahas kali Bu, kemana-mana sejarahnya. Udahlah. Ya. Intinya saya bilang tadi, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan biasanya dilakukan oleh negara. Biasanya. Kalau penjelasan panjang lebar Bu, kita jangan bahas ini Bu. Ya. Karena ini nanti diupload. Jangan bahas-bahas Bu ya. Pokoknya pembunuhan HAM berat. Sudah. Kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh negara biasanya. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut ya. Nomor 1. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. Enggak, pembunuhan ini ringan lah. Nomor 2. Kasus penganiayaan bocah hingga meninggal dunia tahun 2022. Sampai meninggal, beratlah namanya pembunuhan. Ya. Kasus Pita, penyemaran nama baik, ringanlah. Penculikan aktivis sampai sekarang nggak pulang-pulang. Namanya beratlah. Ya. Penculikan Bu, ya penculikan. Contohnya Pak, tadi nih ha. Ya. Penghilangan orang nih, penghilangan orang secara paksa nih ha. Namanya penculikan. Oke. Berarti jawabannya adalah yang termasuk HAM ringan berarti 1 dan 3. Jawabannya A. Silakan dipahami Bapak Ibu dulu. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. HAM ringan kecuali membunuh. HAM berat pasti membunuh. Selesai. Jawabannya 1 dan 3 karena yang diminta HAM ringan. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Paham. Cara ngapalnya adalah pahami aja HAM berat. Sudah, HAM berat bunuh secara sistematis. Sudah, yang lainnya nggak usah dihafal kali. Gampang. HAM ringan kecuali pembunuhan. Sudah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Penculikan masuk ya Pak. Apa Bu? Berat ya, penculikan. HAM Iya, berat. Oke. Ya. Yang ini bentar dulu, biar dulu. Kita bahas dulu ini. Yang masuk dulu. Kalau ini kurang-kurang jarang masuk. Ya. Karena kemarin UP soalnya HAM berat semua Bu. Yang UP kemarin ya, yang baru 2 hari ini, Minggu sama Sabtu, itu yang masuk HAM berat semua. Berbagai kasus pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI. Nah, ini pun peristiwanya adalah sistematis. Kenapa? Jenderal dibunuh secara sistematis. Ditinjau dari sudut pandang pelanggaran HAM, contoh kasus peristiwa Timor Timor merupakan, kalau Ibu nggak paham peristiwa Timor Timor, saya pahamkan. Peristiwa Timor Timor adalah peristiwa penembakan penduduk sipil, mau merdeka atau tetap menjadi Indonesia. Mau Indonesia atau merdeka Timor Timor. Kalau ada yang nggak setuju merdeka, maka ditembakin Bu. Itu sama kayak di Papua Bu. Papua itu seperti itu juga, mirip-mirip lah. TNI ditembak ya, itu pelanggaran HAM berat. Ya. Jadi jawabannya ini adalah pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena menghilangkan nyawa penduduk sipil yang dilakukan oleh tentara Timor Timor, maka jawabannya pelanggaran HAM berat. Yang A jawabannya. Pelanggaran HAM berat karena adanya unsur serangan secara sistematik yang tadi sesuai undang-undang. Meluas penduduk sipil. Jawabannya A. Menembaki penduduk sipil. Yang B salah, yang C salah, yang D salah, yang E salah. Ya, kalau Ibu nggak paham kasus Timor Timor, penembakan penduduk sipil, pilih merdeka atau Indonesia. Kalau dia pilih Indonesia, mati. Ya. Kalau dia pilih merdeka, nggak mati. Nah, itu namanya pelanggaran HAM berat, Bapak Ibu ya. Ya, tahun 1999 Habibie melepasnya. Oke, silakan dipahami. Ya, soal selanjutnya.
Kasus pelanggaran HAM digolongkan dalam pelanggaran HAM berat dan ringan. Akhir-akhir ini, Komnas HAM sedang berusaha mengungkap kembali kasus lama. Paniai di Papua, Bu. Apa itu paniai? Samalah. Ya, membunuh rakyat sipil. Kalau dia membunuh, intinya membunuh ya. Membunuh. Apakah itu pelanggaran HAM berat? Ini soal-soal yang sering masuk, Bu ya. Ditanyanya, apakah pelanggaran HAM berat? Paniai itu membunuh. Ya, peristiwa-peristiwa Indonesia ini, Paniai, Petrus, ya, penghilangan aktivis, itu namanya pelanggaran HAM berat. Di sini kalau ada yang masih muda, masih muda umurnya, nggak tahu itu yang namanya aktivis hilang, Paniai, ya, atau Petrus 1968, penembakan misterius, itu peristiwa HAM berat semua. Kenapa? Karena membunuh. Ketika membunuh, apakah setuju pelanggaran HAM berat? Soalnya seperti ini semua, Bu. Setuju. Jawabannya setuju. Ini salah, setuju. Jawaban tinggal 2 lagi, A dan E. Tadi saya bilang, pelanggaran HAM berat itu kejahatan kemanusiaan sistematik. Nah, carilah bahasa seperti itu. Mengandung unsur kejahatan kemanusiaan. Jadi yang E salah. Jawabannya A. Silahkan dipahami. Silahkan dipahami. Aku nggak tahu semua kasus itu, Pak. Ya sama. Ya nanti saya kasih tahu. Yang pertama Paniai ini ya. Paniai. Ya. Baru Petrus, penembakan misterius. Baru peristiwa G30 SPKI. Baru penembakan Timor. Catat, Bu ya. Baru penghilangan aktivis atau peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti. Mana tahu ini kalau masih muda ini. Peristiwa. Bapak udah tua, Pak? Peristiwa Trisakti. Ya, saya sudah 35. Jadi, tahulah kelas 6 SD ya. Dulu peristiwa Trisakti, Paniai, G30 SPKI, ini semua adalah HAM berat. Kenapa HAM berat? Menghilangkan nyawa manusia secara sistematis by mission. Tanjung Priok, iya benar sekali. Peristiwa Trisakti, benar sekali. Itu namanya peristiwa pembunuhan. Ya, 99, Bu. 98 itu banyak, 98 ya. 98 itu banyak peristiwa yang sampai sekarang nggak terungkap, Bu. Contohnya apa? Pemerkosaan Tionghoa, suku Tionghoa. Banyak orang Tionghoa diperkosa. Ya, dulu, Bu, di Jakarta tuh ya. Nah, tahu itu banyak dulu ya, 98. Kenapa saya tahu? Karena saya baca sejarah ya. Saya waktu 98 itu rumah saya di Medan itu Tanjung Merawa tepatnya. Pada saat 98 tempat perlindungan orang Tionghoa, kami keluarga tuh ada ramai itu kami. Kami lindungi orang Tionghoa karena mereka tuh tetangga kami lari ke rumah-rumah kami. Berlindunglah mereka di situ dari tadi tuh dari serangan-serangan, ya. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa 98 itu pelanggaran HAM berat ya. Karena kambing hitam lah ibarat kata dulu. Begitu peristiwa-peristiwa, Bu ya. Tanjung Priok pula. Ya. Oke, Tanjung Priok iya benar. Petrus, Timor ya, Trisakti itu semuanya adalah HAM berat. Jawabannya ini A ya. Unsur kejahatan kemanusiaan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah catat ya. Yang paling penting catat ini. Catat. Yang baru lahir 98 catat. Beda 10 tahun lah kita ya. Paniai, Petrus, Timor, Trisakti itu ya. Beda 10 tahun. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sudah catat, Bu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sepanjang sejarah, bangsa ini berbagai peristiwa pembunuhan sering terjadi. Udah jelas, Bu. Pembunuhan besar sering terjadi. Anda menyebutnya sebagai pelanggaran HAM, kejahatan atau menyebutnya sebagai kejahatan kriminal. Misalnya, kasus tragedi 1965, 1966, Petrus 8285,
peristiwa Talang Sari Lampung. Ketiga peristiwa tersebut adalah jelas sekali Bu ya. Pembunuhan besar sering terjadi. Tragedi 65 ini G30 SPKI ya. Ini luar biasa Bu ya. Petrus, penembakan misterius. Peristiwa Talang Sari Lampung juga samalah, pembunuhan. Ketiga peristiwa itu adalah HAM ringan, salah. Ini pembunuhan HAM berat. Pahami aja pembunuhan HAM berat. HAM berat benar, oke. HAM berat benar, HAM ringan salah. HAM ringan salah. Jawaban tinggal B sama C. Tadi pasal UU 39 menyatakan HAM berat itu pembunuhan sistematik biasanya dilakukan oleh negara. Sistematik atau by mission. Yang dilakukan oleh negara merampas hak asasi rakyatnya by mission. Jawabannya C. Kejahatan kemanusiaan biasanya dilakukan negara by mission. By mission artinya sistematik, terencana. Silakan dipahami Bu. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Lanjut kita. HAM berat itu adalah pembunuhan. Silakan dipahami. Oke, ya. Paham. Alhamdulillah. Paham bilang paham, lanjut bilang lanjut, tak paham kita jelaskan lagi sampai ngerti. Oke, paham apa Ibu? Paham. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kita lanjut. Soalnya. Enggak nampak ini, saya bacakan aja. Soalnya sama seperti ini Bu ya. Apakah setuju penembakan misterius pelanggaran HAM berat Petrus 1985 sampai 1989. Penembakan misterius. Apa itu penembakan misterius? Yang preman-preman dihilangkan pada rejim Pak Soeharto. Padahal kadang-kadang salah tuju ya TNI tadi. Kenapa? Rakyat sipil yang kena. Kalau saya bilang adalah HAM berat. Setuju, benar. Setuju. Kenapa? Pembunuhan, penembakan misterius. Jawaban tinggal A dan D. Ingat HAM berat, kejahatan kemanusiaan sistematis. Kejahatan kemanusiaan sistematis. Maka jawaban ini adalah yang A. Silahkan dipahami, yang ini salah. Petrus itu penembakan misterius. Dibunuh preman-preman tanpa dia ada haknya untuk apa namanya tuh? Untuk pembelaan ya. Pembunuhan. Jadi pakai sniper dulu Bu. Jadi yang dulu preman-preman itu preman pasar ya, pakai sniper ditembak oleh TNI. Bang! Matinya tiba-tiba ya. Dulu ya, zaman sekarang ya, ada bagusnya ada enggaknya ya Bu ya. Tergantung zamannya kan itu. Jadi nggak bisa dibandingkan zaman sekarang, zaman ini nggak bisa. Yang penting takdir Allah untuk negara Indonesia ya seperti ini. Mau gimana lagi? Oke, jawabannya adalah yang A. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi gampang aja Bu, nggak ada pening-pening. Ini saya bilang ya. Saya bilang tugas Komnas HAM. Tapi sebelumnya, ini bentar dulu ya. Bentar dulu nih ya, bentar dulu. Kenapa bentar dulu? Karena belum. Nah ini dulu. Ya, nah ini dia dulu. Tadi mana? Ini. Nah ini. Ntar ya Pak Ibu ya. Satu soal ini dulu. Sebelum kita kemari. Berikut ini pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yaitu pengekangan kebebasan berpendapat. Ringan lah ini. Kasus penghinaan. Ringan lah. Peristiwa Trisakti. Trisakti Bu yang baru lahir 98. Itu adalah penembakan mahasiswa Bu. Mati mahasiswa bikin TNI dulu. Dulu kan gitu. Ya, jawabannya ini adalah berat. Ya. Kasus pembunuhan. Pembunuhan berat. Pelarangan beribadah ringan. Pembunuhan AB Pura berat. Yang tergolong HAM berat adalah yang berat 3, 4, 6. Jawabannya E. Silakan dipahami. 3, 4, 6. Jawabannya E. Silakan Bapak Ibu pahami dulu. Ya. Pelanggaran HAM berat, bunuh-bunuh lah.
Trisakti bunuh mahasiswa TNI ya. Nggak sengaja dulu katanya TNI ya. Nah, ya. Pakai peluru timah panas rupanya, bukan pakai peluru karet. Tak sengaja katanya. Dulu aktivis dibunuh Marsina. Ini peristiwa yang sangat kejam. Kejamnya kenapa ya? Kalau dibaca Ibu Atik meringis ya, maksudnya terlalu kejam nih peristiwa ini. Pembunuhan AB Pura juga kejam ini. Ya, jawabannya 3, 4, 6. Silahkan dipahamin. Paham, lanjut kita. Oke. Kita soalnya dulu ya. Soalnya dulu kita pindahkan dulu nih. Biar enak ya. Ya, oke. Ya. Ingat nih. Nah, nih. Ini Bu ya. Sebelum kita kemari ya, produk hukum, satu soal nih Bu. Kalau nggak produk hukum yang keluar, maka yang keluar tugas wewenang Komnas HAM. Kalau nggak itu, tugas perlindungan KPAI ya. Ya, ngapalnya gimana Pak? Saya ajarin ngapalnya. Ya. Kita sebelumnya dulu, ini dulu, produk hukum. Produk hukum HAM. Produk hukum HAM yang perlu dihafal adalah UU nomor 39 sama UU nomor 26. Cukup. Ya, karena undang-undang jelas, TAP MPR jelas, piagam jelas. Tapi kalau UU ini payah ngapalnya. Yang dihafal 39 dan 26. Contoh, ya. Adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM kecuali, ingat, kecuali. Kalau kecuali, cari UU yang bukan 39 dan bukan 26. Soalnya panjang, pemerintah Indonesia bla 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 bla, tapi adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM kecuali. Ingat kecuali UU nomor 39 dan UU nomor 26. Berarti yang bukan itu, 39 dan 26. Yang A, UU nomor 49. Nggak ada UU nomor 49. Yang ada 39 dan 26. Yang B, 39, 26. Benar. C, TAP MPR ada, TAP MPR. Benar. Piagam HAM ada, piagam HAM. Benar. Amandemen Undang-Undang Dasar. Jelas sekali ya. Jawabannya ini yang A. Jadi cara ngapalnya adalah soal ini baru keluar satu soal. Tapi jarang-jarang keluar lagi Bu. Hanya sekali aja nih. Produk hukum HAM, Pak, bisa jadi keluar Pak? Bisa. Cara ngapalnya 39 dan 26. Kecuali itu UU 49, itu namanya bukan produk HAM. Jadi jawabannya ini A. Ya. Cara ngapalnya sekali lagi UU 39 dan 26. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Yang saya pastikan adalah ini. Tugas wewenang Komnas HAM. Ya. Intinya tugas wewenang Komnas HAM tidak untuk mengadili, ya. Tidak mengadili. Cara ngapalnya Bu, tidak mengadili. Intinya pertama, nggak bisa Komnas HAM itu mengadili, tidak bisa mengadili, ya. Ingat, tidak bisa mengadili. Sama seperti KPAI, Komnas HAM, KPAI itu nggak bisa mengadili, itu Bu ya. Saya kasih tahu kuncinya. Wewenang Komnas HAM itu hanya menyelesaikan masalah, sama seperti KPAI. Usut datanya, laporkan ke pihak berwajib. Itu namanya tugas KPAI dan Komnas HAM. Cuman diusut masalahnya apa? Jadi kalau tugasnya apa? Perdamaian lah. Yang kedua, pengadilan. Bisa ke pihak berwajib atau kepolisian. Sama kayak KPAI. Laporkan ke kepolisian atau ke pengadilan. Kepolisian. Menyampaikan rekomendasinya ke DPR. Misalkan masalah konsultasi dan negosiasi. Yang paling utama adalah tidak mengadili. Contoh soalnya seperti itu terus Bu. Ya. Intinya tidak bisa mengadili. Ini dia. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan berbagai upaya di bidang hukum. Lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui beberapa lembaga yang menegakkan dan memajukan HAM. Di antara berikut ini, yang bukan termasuk HAM, pemajuan HAM, tugas HAM oleh KPAI adalah yang E, melakukan pengadilan. Ini nggak bisa. Yang bukan. Jawabannya E. Kenapa? Nggak bisa Komnas HAM KPAI itu mengadili. Yang A benar. Yang B benar, ke pihak berwajib benar. Melaporkan ke pihak berwajib benar. Polisi contohnya.
Masukan benar. Mengumpulkan data benar. Nggak bisa mengadili, paham ya? Tugas lembaga HAM itu nggak bisa mengadili. Udah, itu dipahami, Bu. Cara ngapal cepatnya. Tugas lembaga HAM nggak bisa mengadili. Sudah. Nah, jawabannya I. Contoh lagi ya. Contoh lagi biar paham. Ini soalnya. Ini dulu. Ya. Salah satu upaya penegakan Komnas HAM dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga independen yang menangani masalah HAM yang merupakan kewenangan Komnas HAM sebagaimana aturan perundangan yang berlaku adalah kewenangan Komnas HAM. Ingat, nggak bisa mengadili. Yang C salah. Ya, yang C salah. Oke, sudah. Memberi saran kepada pihak sengketa kekeluargaan, salah ya. Harusnya ini bukan kekeluargaan, tapi pengadilan, ini salah. Menyampaikan ke PBB, salah, harusnya ke DPR. Ya, ini salah ya. Ini pengadilan harusnya. Mengadili, nggak bisa mengadili ya. Jawabannya C salah. Menyelesaikan secara konsultasi keluargaan, salah ya. Konsultasi dan negosiasi. Jawabannya ini adalah yang A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Oke. Ingat tadi, Komnas HAM, lembaga HAM, nggak bisa mengadili. Jadi yang C salahkan langsung. Ya. Di modul ada Bu ya, di modul. Ketika KPAI sudah menyelesaikan berkas kasus pelanggaran HAM, oleh KPAI selanjutnya ngapain? Sudah diusut HAM-nya, sudah selesai berkasnya, ngapain? Pengadilan, nggak boleh. Dilakukan oleh KPAI sendiri. Salah. KPAI nggak bisa mengadili. Penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM untuk diserahkan ke pihak berwajib. Benar. Ke pihak kepolisian. Kasus HAM sebaiknya diantarkan, diserahkan kepada ke pihak berwajib. Namanya kepolisian. Nanti setelah itu baru pengadilan. Jawabannya B ya. Tugasnya adalah yang B. Yang C salah, yang D salah, yang E salah. Jadi jawabannya yang B. Oke ya Bapak Ibu, di modulnya sudah ada. Nanti saya berikan latihannya. Oke, karena waktunya sudah jam 21.30. Nanti yang ini dibaca aja Bu, ya dibaca aja. Ini sudah ada jawabannya juga dan artinya. Nanti kita bahas ini kalau sempat di modul IPA 5 sebentar ini. Oke, Ya, lebih dan kurang. Sudah malam Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, nanti saya bahas Bu. Saya bahas di modul IPA 5 nih. Terima kasih, Pak. 10 dah Bu. Istirahat dulu Bu. Terima kasih, Bapak. Oke. Istirahat dulu Bu. Terima kasih, Pak.